bagaimana sistem manajemen layanan K3 dan nanti yang kedua adalah bagaimana K3 di area khusus. Nah, untuk sistem manajemen layanan K3 di sini, teman-teman kita akan membahas tentang seperti apa sistem manajemen K3, kemudian sistem manajemen layanan K3 dan bagaimana sistem manajemen pada 3 kondisi yaitu insiden, injury, dan gawat darurat. Nah, untuk SMK3 atau sistem manajemen K3, mungkin lebih mudah adalah kita menyebutkan sebagai SMK3. Ini merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan yang secara kompleks dan menyeluruh gitu ya. Yang di sini meliputi adanya struktur organisasi, kemudian juga perencanaan, pelaksanaan, dan nanti akan ada evaluasinya juga. Nah, di sini penting sekali di dalam pengembangan dan penerapan serta nanti pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka nanti pengendalian risiko yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas kerja di tempat kerja. Yang harapannya juga tercipta tempat kerja yang nanti aman, ya, nyaman, dan efisien, serta produktivitas yang tinggi bagi para pekerja. Dengan sebuah perusahaan pasti harapannya memiliki kualitas yang tinggi dengan biaya yang minimal ya. Pasti ini perusahaan itu memperhatikan prinsip ekonomi gitu ya. Dengan biaya minimal bisa produktif menghasilkan produk ataupun jasa yang jumlah banyak serta kualitasnya juga baik ya. Namun di sini kita harus memperhatikan bagaimana keselamatan kerja yang ada 3 prinsipnya mulai dari penataan, pengaturan, pemeriksaan serta ada SOP-SOP yang berlaku di perusahaan untuk menjamin keselamatan kerja bagi para pekerja. Dan tentunya ini harus ada yang menjadi penanggung jawab bagaimana penjaminan keselamatan kerja di tempat kerja atau perusahaan. Dan selain ada tanggung jawab penjaminan keselamatan kerja oleh perusahaan, dari para pekerja sendiri juga harapannya ada kepatuhan, sehingga di sini jika para pekerja patuh terhadap SOP dan perusahaan itu menjamin adanya keselamatan kerja, harapannya terbentuk adanya tadi keselamatan kerja di perusahaan ataupun di tempat kerja yang lain, gitu ya. Tujuan umumnya adalah berikut. SMK3 ini harapannya meningkatkan kinerja keselamatan organisasi ya, mulai yang namanya organisasi pasti diawali dari adanya suatu perencanaan, kemudian bagaimana pengorganisasiannya, bagaimana nanti implementasinya, kemudian pengendalian, monitoring evaluasinya, dan nanti berkelanjut dengan bagaimana tindak lanjut untuk perbaikannya. Kemudian untuk tujuan yang kedua adalah mendukung dan memelihara budaya, di mana harapannya keselamatan kerja ini menjadi suatu budaya atau memang menjadi suatu kebiasaan di tempat kerja. Jadi tidak lagi ini hanya sekedar kebijakan, tapi sudah terlaksana dalam eh, aktivitas kerja sehari-hari. Kemudian, tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yang terencana. Jadi kalau sudah ada sistem manajemen, pasti ini sudah terencana dengan baik dan harapannya nanti ketika ada pengorganisasian dan ada monitoring evaluasinya, itu nanti bisa terukur dengan baik juga. Kemudian selanjutnya yang keempat tujuannya adalah mengurangi dan mencegah adanya kecelakaan akibat kerja serta penyakit akibat kerja yang nanti ini pastinya melibatkan dari unsur tidak hanya tidak hanya dari pekerja saja, tapi adanya KAK dan PAK ini harapannya bisa dicegah dan dikurangi dengan adanya keterlibatan dari unsur manajemen perusahaan gitu ya. Jadi tidak hanya satu pihak oleh pekerja saja, tapi ada keterlibatan unsur perusahaan bagian manajemennya. Kemudian pastinya harapannya menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien. Sehingga tadi lebih produktif kinerja dari pekerja. Selanjutnya adalah sasaran SMK3. Ini nanti harapannya dengan SMK3 akan menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia, gitu ya. Bagaimana nanti bisa bekerja sesuai kemampuan dan martabatnya ini dihormati di manajemen perusahaan. Kemudian dari
pimpinan perusahaan juga harapannya ada komitmen untuk mereka bisa melindungi para pekerja, yang mana memang pekerja itu adalah aset dari perusahaan ya. Kalau ini tidak ada perlindungan terhadap mereka, ya otomatis nanti bisa terjadi penurunan jumlah maupun produktivitas oleh pekerja. Kemudian efisiensi dan produktivitas kerja harapannya juga meningkat karena apa? Perusahaan itu selalu berkompetisi ya di dunia perdagangan dunia itu mereka kompetisinya sangat hebat ya sehingga kalau tidak ada sistem manajemen K3 yang baik ya otomatis tadi produktivitasnya juga akan apa namanya rendah sehingga akhirnya ya kalah dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Kemudian juga untuk melindungi industri-industri yang mana dengan adanya perlindungan melalui SMK 3 ini harapannya manajemen perusahaannya semakin baik. Daya saingnya juga meningkat dan pelaksanaan dari pencegahan kecelakaan kerja itu juga meningkat. Kemudian mencegah adanya dampak ya yang diakibatkan oleh PAK maupun KAK gitu, atau bahkan mungkin sampai ke kejadian kematian akibat kerja. Kemudian dengan adanya SMK 3 ini akan ada bentuk kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan bagi pekerja dan perlindungan investasi yang tadi bahwa aset pekerja itu adalah aset sebagai investasi perusahaan. Otomatis ini harus dilindungi. Kemudian bahwa perusahaan itu, mohon maaf ini keliru ini harusnya di slide yang bawah. Langsung ke 5 prinsip dasar SMK 3 bahwa untuk eh, melaksanakan SMK 3 ini ada 5 prinsip ini yang harus diperhatikan ya bahwa yang pertama harus ada komitmen terlebih dahulu. Jadi kalau dari pimpinan perusahaan sudah berkomit bahwa perlu adanya suatu penerapan K3, otomatis dia akan membentuk suatu sistem manajemen K3 ya. Dan dengan adanya komitmen itu perlu adanya nanti diturunkan ke dalam kebijakan perusahaan. Bagaimana adanya peraturan-peraturan di apa namanya perusahaan itu tentang sistem manajemen K3. Kalau sudah ada komitmen dan apa namanya kebijakan di perusahaan itu nanti selanjutnya adalah ada suatu proses perencanaan. Bagaimana merencanakan SMK 3 ini di perusahaan. Kalau sudah direncanakan, kita akan laksanakan rencana tersebut dan monitoring, evaluasi secara berkelanjutan ya sehingga nanti harapannya dari hasil monitoring evaluasi itu bisa ada peningkatan kinerja dari SMK 3. Jadi 5 prinsip dasar SMK 3 ini memang mengacu pada prinsip organisasi ya. Mulai dari adanya suatu kebijakan perencanaan ya, pelaksanaan ya, monitoring evaluasi serta peningkatan. Teman-teman nanti bisa membaca di PP nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen K3. Di situ sudah sangat lengkap tentang SMK 3. Jadi untuk apa namanya sistem manajemen K3 itu nanti di dalamnya ada sistem manajemen layanan ya. Di mana untuk sistem manajemen layanan itu ada 4 komponen yang mendasari, di mana di situ ada kesehatan dan keselamatan. Kemudian komponen yang kedua itu ada promosi kesehatan. Yang ketiga ada determinan sosial dan bagaimana gaya hidup pada kesehatan. Dan yang terakhir konsep dasar yang keempatnya komponennya adalah manajemen kesehatan lingkungan. Jadi untuk membentuk suatu manajemen layanan kesehatan kerja itu 4 komponen ini harus ada di manajemen layanan kesehatan kerja. Untuk promosi kesehatan ini berfokus pada bagaimana apa namanya meningkatkan gaya hidup gitu ya pada para pekerja gitu ya. Apakah dari nutrisinya gitu ya, kemudian aktivitasnya, kemudian pencegahan pelaku merokok, gaya hidup sehat yang lainnya itu bisa masuk di promosi kesehatan. Hal-hal yang diperlukan di dalam manajemen layanan kesehatan kerja. Jadi
Promkos ini tidak hanya dilakukan di tingkat layanan kesehatan saja, tapi di apa namanya sebuah perusahaan ataupun tempat kerja manapun penting adanya promosi kesehatan sehingga nanti harapannya tercipta manajemen layanan kesehatan kerja di tempat kerja tersebut. Kemudian determinan sosial dan gaya hidup pada kesehatan ini berkaitan dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ya, gaya hidup pada para pekerja. Bisa jadi hal-hal itu tidak apa namanya, tidak hanya berhubungan dengan kondisi kerja saja, tapi bisa dari faktor-faktor yang lainnya, apakah dari demografi, karakteristik yang lainnya, atau mungkin juga dari faktor keluarga dan lingkungan sosialnya. Kemudian manajemen kesehatan lingkungan ini penting sekali karena yang di tempat kerja itu berkaitan dengan hazard-hazard sehingga harus ada identifikasi dan bagaimana mengatur hazard-hazard itu biar tidak membahayakan para pekerja serta sanitasi yang baik sehingga kesehatan lingkungan di tempat kerja itu bisa terwujud. Untuk sistem manajemen pelayanan kesehatan kerja sendiri definisinya yaitu adalah suatu pelayanan kesehatan yang mana ini diselenggarakan ya khusus untuk melindungi para pekerja dari berbagai risiko atau gangguan kesehatan yang disebabkan di tempat kerja, baik itu karena aktivitas kerjanya atau karena lingkungan kerjanya atau hazardnya, gitu ya. Sehingga harapannya ada peningkatan status kesehatan bagi para pekerja. Dan ini adalah tujuan dari sistem pelayanan kesehatan kerja. Kalau yang tadi kan tujuan dari SMK 3. Kalau ini lebih spesifik khusus untuk tujuan dari sistem pelayanan kesehatan kerja. Yang mana yang pertama tujuannya untuk meningkatkan kesehatan baik itu secara fisik, ya, mental, ya, ataupun spiritual dan sosial pekerja. Itu penting dijadikan suatu tujuan sistem pelayanan kesehatan kerja. Kemudian tujuan yang kedua yaitu melindungi tenaga kerja dari setiap gangguan kesehatan yang timbul dari suatu pekerjaan atau karena lingkungan kerjanya. Kemudian di sistem pelayanan kesehatan juga memberikan pengobatan, perawatan, serta rehabilitasi bagi tenaga kerja. Yang keempat tujuannya adalah memberikan bantuan untuk beradaptasi baik itu secara fisik, mental, dan sosial di dalam penyesuaian pekerjaan. Ya, bagaimana kondisi pekerja itu bisa beradaptasi dengan pekerjaannya. Di sini tugas pokok sistem pelayanan kesehatan kerja yang pertama yaitu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Di mana pemeriksaan kesehatan itu kita lakukan mulai dari sebelum pekerja itu bekerja di situ ya kemudian pemeriksaan kesehatan yang berkala biasanya ini dilakukan 1 tahun sekali ya ada medical check up di setiap tempat kerja kemudian mungkin juga ada pemeriksaan kesehatan khusus bagi beberapa karyawan mungkin jika ada memang kondisi-kondisi tertentu yang dikeluhkan oleh pekerja. Kemudian tugas pokok yang berikutnya bisa dengan pembinaan dan pengawasan dari penyesuaian pekerjaan dan tenaga kerja. Jadi bisa jadi dalam apa namanya proses kerjanya mungkin ada hal-hal yang berubah pada pekerja atau pekerjaan sehingga pekerja itu harus menyesuaikan diri dengan pekerjaannya. Atau jika memang ada kondisi yang berubah di pekerja, maka mungkin bisa disesuaikan jenis pekerjaannya untuk tenaga kerja tersebut yang memang sesuai dengan kondisi apakah secara fisik maupun mental. Kemudian lingkungan kerja juga dilakukan pembinaan dan pengawasan karena lingkungan kerja ini sangat apa namanya berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan bagi para pekerja. Seperti yang sebelumnya sudah teman-teman pelajari tentang adanya hazard-hazard di lingkungan tempat kerja, sehingga karena adanya hazard-hazard tersebut, maka penting sekali adanya nanti suatu intervensi pembinaan dan pengawasan lingkungan kerja.
Kemudian untuk sanitair juga demikian, bagaimana ini harus dijamin. Kemudian perlengkapan-perlengkapan alat dan bahan untuk digunakan pekerja itu juga harus ada pengawasan secara berkala. Kemudian pengobatan terhadap penyakit yang ini ya dialami oleh pekerja ini juga menjadi tugas pokok sistem layanan kesehatan. Tindakan P3K ya bisa jadi nanti di perusahaan akan ada suatu insiden maupun injury yang memerlukan tindakan P3K, maka ini menjadi tugas pokok di sistem layanan kesehatan. Kemudian selain intervensi-intervensi tadi, ada beberapa tugas yang lain, misalnya dengan pendidikan, di mana perlu sekali adanya pendidikan untuk tenaga kerja atau edukasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian juga pelatihan untuk khususnya petugas P3K. Jadi di perusahaan itu sebaiknya memang ada petugas P3K yang terlatih. Kemudian ada pemberian saran bagaimana perencanaan dan pembuatan tempat kerja yang layak dan aman serta nyaman untuk para pekerja. Bagaimana kita bisa memberikan masukan tentang bagaimana APD yang diperlukan oleh para pekerja sehingga nanti harapannya tidak muncul masalah-masalah pada pekerja. Kemudian juga kebutuhan gizi dan penyelenggaraan makanan di tempat kerja itu penting sekali untuk kita berikan masukan kepada manajemen perusahaan. Selanjutnya bisa kita membantu rehabilitasi ya. Jika nanti ada pekerja yang mengalami insiden atau mungkin kecelakaan akibat kerja atau ada penyakit akibat kerja, maka bisa jadi nanti memerlukan tindakan rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini juga nanti menjadi tugas pokok di sistem pelayanan kesehatan, khususnya bagi karyawan atau pekerja yang memang menghadapi mungkin PKAK atau PAK. Kemudian jika ada kelainan tertentu pada tenaga kerja, maka kita harus melakukan pengawasan secara intensif ya. Jangan sampai nanti akan memperburuk kondisinya. Kemudian pelaporan, jadi seperti pada umumnya memang tugas perawat adalah salah satunya dokumentasi karena dokumen itu penting sekali untuk bentuk pertanggungjawaban kita ya. Sehingga di sistem pelayanan kesehatan ini pun juga harus ada dokumentasi laporannya secara berkala. Ya. Laporan ini akan kita tujukan kepada pengurus atau manajemen di perusahaan. Jadi setiap aktivitas kita akan kita laporkan. Jadi dari setiap hasil pengkajian, kemudian intervensi kita apa, hasilnya bagaimana, tindak lanjutnya bagaimana, ini selalu kita laporkan secara berkala. Kemudian seperti di proses ASKEP bahwa kita akan melakukan pengkajian, kemudian juga menetapkan diagnosis, kemudian ada tindakan-tindakan apakah nanti melalui edukasi ataukah nanti dengan pertolongan pertama dan pengobatan melalui P3K atau mungkin nanti dengan program rehabilitasi gitu ya. Ini adalah program pokok di sistem pelayanan kesehatan seperti di proses asuhan keperawatan. Program pokok yang lain adalah penting adanya suatu penyelidikan ya, apakah ada bahaya-bahaya kimiawi ya, kemudian juga bahaya-bahaya lingkungan kerja yang lain melalui studi epidemiologi ya, kemudian juga tindakan-tindakan pencegahan melalui imunisasi, vaksinasi itu juga bisa dilakukan di sistem pelayanan kesehatan. Ini sama dengan yang tadi bahwa ada beberapa program yang bisa dilaksanakan di pelayanan kesehatan kerja. Yang berbeda di sini adalah bahwa kita juga perlu memantau, ya, memantau siapa saja pekerja yang absen, khususnya karena sakit, ya. Karena kondisi ini kan berkaitan dengan layanan kesehatan, sehingga ini kita penting sekali untuk memantau
para pekerja yang absen, tidak masuk kerja gara-gara sakit, serta bekerja sama berkoordinasi dengan unit lain di luar perusahaan. Ya. Karena bisa jadi nanti kita akan melakukan rujukan ya, atau mungkin akan mengadakan pelayanan kesehatan yang mungkin ini ada kerjasama dengan unit-unit lain di luar perusahaan. Kemudian untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja, ini teman-teman perlu pahami bahwa ada beberapa tingkatan. Yang pertama di sini jika perusahaan itu punya tenaga kerja lebih dari 500 orang, maka bentuk pelayanan kesehatannya adalah berupa klinik. Ya. Jika punya 500 pekerja, ya, lebih dari 500 orang, maka harus ada klinik di mana di klinik itu harus ada satu orang dokter yang praktik setiap hari. Oh, ini harusnya ada satu orang dokter dan satu perawat atau paramedis. Ya. Jadi di perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 500 orang, ini harus ada klinik yang di situ ada satu orang dokter dan satu paramedis yang berpraktik setiap hari, melayani setiap hari. Kemudian perusahaan dengan tenaga kerja 200 sampai 500 orang dengan tingkat bahaya yang rendah, maka harus ada pelayanan berbentuk klinik, di mana di situ ada dokter yang praktek setiap 2 hari sekali, ya, dan ada tenaga paramedis yang melayaninya setiap hari. Ini sedikit berbeda. Kalau tadi kan yang pertama itu ada dokter dan perawat atau paramedis yang praktek setiap hari. Sedangkan yang di nomor 2 ini prakteknya dokter itu 2 hari sekali, namun paramedis tetap setiap hari. Kemudian jika perusahaan dengan tenaga kerja 200 sampai 500 orang, tapi tingkat bahayanya tinggi, maka jenis pelayanan kesehatan itu sama dengan yang nomor 1, yaitu harus ada klinik, di mana di situ ada satu dokter dan satu paramedis yang melayani setiap hari. Selanjutnya, jika perusahaan itu ada tenaga kerja jumlah 100 sampai 200 orang, maka harus ada klinik yang dokternya itu praktek 3 hari sekali, tapi paramedis tetap setiap hari. Ini jika tingkat bahayanya di perusahaan itu yang rendah. Praktek dokternya 3 hari sekali, paramedis tetap setiap hari. Kemudian jika perusahaan dengan tenaga kerja 100 sampai 200 orang, tapi tingkat bahayanya tinggi, teman-teman masih ingat kira-kira butuh pelayanan kesehatan yang seperti apa? Yang nomor 5 ini? Nomor 5, jika perusahaannya 100 sampai 200 orang pekerja, tapi di sana ada tingkat bahaya yang tinggi, kira-kira bentuk pelayanan kesehatannya yang bagaimana yang tadi poin 2, masih ingatkah? Izin jawab Bu, dokternya 2 hari Silakan. sekali, paramedisnya tiap hari Bu. Ya, harus ada klinik di mana ada dokternya 2 hari sekali dan paramedisnya setiap hari. Kemudian yang nomor 6, jika perusahaannya pekerjanya ya nggak sampai 100 ya, maka tidak wajib punya klinik, tidak wajib punya dokter dan paramedis. Tapi pelayanan kesehatannya tetap harus diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perusahaan yang lainnya, gitu ya. Atau bisa juga nanti bekerja sama dengan klinik atau rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya di sekitar perusahaan. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Nurse. Nah, ya, kita lanjut. Kemudian untuk bagaimana nanti sistem pelayanan kesehatan itu bisa terbentuk di perusahaan, maka harus ada persiapan dan pelaksanaannya, gitu ya. Di mana sebetulnya nanti di
sistem pelayanan kesehatan itu tadi di awal sudah kita singgung bahwa ini menjadi tanggung jawab pimpinan perusahaan, ya, tanggung jawab teratasnya. Oleh karena itu, pimpinan itu harus punya komitmen untuk bertanggung jawab membentuk suatu sistem manajemen K3 serta sistem manajemen layanan kesehatan di perusahaannya, gitu ya. Nah, kemudian nanti untuk teknis-teknis pelaksanaannya, monitoringnya, ya, mulai dari perencanaan dan sampai ke monitoring evaluasi, nanti bisa diserahkan ke manajer-manajer yang ada di bawahnya. Oke. Ini adalah langkah-langkah bagaimana bisa membentuk layanan kesehatan di tempat kerja. Pastinya nanti harus ada suatu kebijakan, kemudian nanti pengorganisasian, perencanaan implementasi, kemudian kita evaluasi. Dari hasil evaluasi ini kita akan menetapkan tindakan-tindakan perbaikan untuk berikutnya. Ini sesuai dengan siklus manajemen gitu ya. Ini yang pertama tadi adalah harus ada suatu kebijakan ya bahwa memang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang namanya K3 di perusahaan tadi bersifat wajib gitu ya. Kemudian komitmen dari seluruh pekerja untuk memahami bagaimana manfaat dan nanti hak dan kewajiban dari para pekerja untuk sistem layanan kesehatan di K3 itu seperti apa. Jadi komitmen itu tidak hanya tadi dari pimpinan perusahaan saja, tapi juga seluruh pekerja ataupun seluruh apa namanya yang terlibat di perusahaan itu harus punya komitmen untuk menjalankan K3 dan layanan kesehatan. Kalau sama-sama sudah memiliki komitmen, maka nanti akan ada suatu kesepakatan ya, bagaimana nanti aturan-aturannya dalam pembentukan K3 di perusahaan. Ya. Kalau nanti aturan-aturan kebijakan pasti itu nanti di manajemen perusahaan. Ya. Yang penting tadi harus ada komitmen dulu, sama-sama eh, punya tanggung jawab, ya, punya kesadaran dan tanggung jawab untuk mewujudkan K3 di perusahaan, sehingga nanti akan diturunkan ke sebuah aturan pentingnya K3. Kalau sudah ada suatu kebijakan, berikutnya adalah pengorganisasian, di mana di sini akan kita bentuk badan organisasi K3, ya, bagaimana siapa saja yang bertugas, ya, tugasnya apa saja, itu nanti dibentuk di tahap pengorganisasian ini. Kemudian pihak-pihak yang masuk di dalam badan organisasi K3 penting sekali untuk mengikuti pelatihan K3. K3 itu macam-macam ya. Ada yang K3 umum ya, ada yang K3 di industri, ada yang K3 mungkin di, konstruksi dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman ini masih banyak peluang untuk mengikuti pelatihan K3 ini, ya, khususnya untuk perawat atau para medis. Kemudian struktur organisasi atau badannya tadi harus yang jelas ya. Siapa-siapa saja gitu ya. Tadi tugas pokoknya bagaimana itu harus jelas dan ada dokumentasi tertulisnya. Jangan hanya katanya-katanya saja ya, tapi harus itu diwujudkan dalam dokumen tertulis. Dan penting untuk tahap pengorganisasian ini harus ada komunikasi gitu ya yang baik antara perusahaan dengan pekerja ya karena setiap langkah yang diambil di dalam ini ya pembuatan K3 sistem manajemen K3 itu memang harus dikomunikasikan antara perusahaan dengan para pekerjanya. Jangan sampai pengambilan keputusannya ini hanya satu pihak saja. Lanjut tahap yang berikutnya adalah perencanaan dan implementasi, di mana setelah tadi ada struktur organisasinya, maka mereka akan merencanakan bagaimana sistem manajemen K3 di perusahaan itu. Ya. Mereka akan mengidentifikasi berbagai hazard
yang ada di sana, gitu ya. Kemudian mereka akan menyusun prioritasnya, mereka akan menyusun program-program yang tepat, ya. Kemudian juga di tahap ini akan ada panduan maupun apa namanya SOP yang harus dijalankan oleh setiap bagian, apakah itu oleh pekerjanya atau mungkin nanti supervisornya atau mungkin tadi oleh pihak apa namanya bagian ketiganya sendiri. Kemudian dari apa yang direncanakan tersebut akan diimplementasikan bersama-sama ya sesuai dengan proporsinya masing-masing. Kemudian setelah diimplementasikan maka harus ada evaluasinya. Bagaimana tingkat keberhasilan dari program yang telah dilaksanakan. Jangan hanya dilaksanakan saja tanpa evaluasi ya. Nanti nggak tahu apakah itu sudah tercapai atau belum tujuannya tadi. Dan yang terakhir tahapannya adalah akan dilakukan rencana tindak lanjut untuk peningkatan atau perbaikan dari sistem manajemen K3. Ya. Jadi untuk rencana tindak lanjut peningkatan sistem manajemen K3 ini pastinya didasari dari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Dan untuk rencana tindak lanjut ini juga perlu dikomunikasikan dengan perusahaan juga ya, karena penting sekali dukungan dan komitmen dari perusahaan maupun organisasi ya dan seluruh pekerja untuk nanti mereka semuanya terlibat di dalam rencana tindakan perbaikan untuk sistem manajemen K3 ini. Jadi intinya kita bersama-sama mewujudkan sistem manajemen K3 yang baik di perusahaan. Sampai di sini teman-teman sudah cukup jelas? Jelas, Ners. Jelas ya, baik. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas secara lebih spesifik tentang bagaimana program layanan kesehatan khususnya jika ada insiden, injury, dan kondisi gawat darurat. Nah, kira-kira teman-teman apa bedanya insiden dan injury? Izin menjawab, Oke, Ners. silakan. Kalau insiden itu sebuah kejadian, terus injury itu segala kerusakan kali ya dari Oke. sebuah kejadian. Oke. Jadi kalau insiden belum tentu ada injury ya, Bu ya. Ya, Oke, kalau sudah injury pasti sudah ada kejadian sebelumnya gitu ya yang ya. menyebabkan adanya injury secara fisik gitu ya. Oke, baik. Nah, kira-kira kalau dari kenapa di kondisi insiden itu perlu layanan K3? Bisa memperbaiki keadaan Benar. diri supaya jangan berlanjut ke kematian atau ke yang fatal begitu, Ners. Oke. Kalau injury, baik, kenapa pentingnya manajemen injury? Mencegah kecacatan. Oke, mencegah kecacatan, dampak yang lebih lanjut gitu ya. Kalau kondisi emergensi, kenapa ini penting kita lakukan manajemen emergensi? Emergency. Izin nurse karena Oke, mengancam nyawa, mengancam jiwa. mengancam nyawa jiwa ya. Oke, baik. Kemudian teman-teman, kalau pada manajemen insiden, kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Tadi kan belum tentu ada injurinya ya di insiden ini. Kenapa ini? Apa yang kita bisa lakukan untuk manajemen insiden? Bagaimana? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Bertindak tanggap ya, Ners.
Tanggap? Ya. Oke. Memasang tanda-tanda larangan insiden ini. Memasang tanda Tanda-tanda insiden. Seperti lantai licin itu, awas. Oke. Jadi ini ya, semacam bentuk pencegahan ya. Cegahan itu. Oke, pencegahan agar insiden itu tidak terjadi. Terjadi. Ya. Kalau manajemen injury, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Kalau injury, yang kita lakukan apa saja kira-kira? Penata laksanaan sesuai SOP kali ya. Penata laksanaan segera sesuai SOP ya. Ya. Oke, baik. Kalau emergency, kira-kira yang kita lakukan apa? Tindakan segera, Nurse. Tindakan Tindakan segera mengatasi segera masalahnya. mengatasi. Oke, baik. Coba kita bahas. Di insiden, maka sebetulnya kita di sini memang tadi akan mencatat berbagai kondisi ya tadi ya. Kejadian-kejadian apapun ya, baik itu tadi ada yang cedera ataupun belum terjadi cedera gitu ya, masih nyaris misalnya, hampir saja ada kecelakaan. Itu juga menjadi suatu catatan di insiden gitu ya. Kemudian kalau ada kerusakan properti, suatu alat, bahan gitu ya, lingkungan itu juga masuk di dalam kondisi insiden. Jadi tidak hanya pada pekerjanya saja, tapi juga yang tadi apa namanya kondisi-kondisi lingkungannya, alat-alatnya yang digunakan dalam proses kerja itu juga kalau ada sesuatu yang rusak gitu ya akan menjadi catatan tersendiri di dalam manajemen insiden. Di mana untuk insiden ini kita bisa melakukan suatu tindakan investigasi gitu ya, pelacakan ya, kemudian yang namanya pelacakan ingin tahu ya kenapa ini terjadi, kenapa tadi hampir terpleset nih gitu ya, kenapa ini terjadi kerusakan pada mesinnya dan seterusnya. Kemudian nanti ada tindakan korektif dari pemicu tindakan, kemudian juga akan kita laporkan dan kita pantau insiden-insiden yang terjadi. Ini tahapan dari manajemen insiden, kita akan melaporkan bahwa ini ada kejadian insiden. Kemudian akan kita investigasi tadi, ini akan kita selidiki, kemudian kita analisis, kita lakukan tindakan perbaikan dan kita ambil pelajaran dari insiden tersebut. Tindakan yang pertama tadi adalah melaporkan. Jadi setiap kejadian itu harus dilaporkan, jangan ditutupi gitu ya. Ini para pekerjanya sudah tahu nih bahwa tadi itu alatnya rusak gitu ya, tapi tidak dilaporkan. Tetap digunakan untuk bekerja. Nah, itu nanti bisa berdampak fatal. Kemudian misalnya tadi pekerjaannya akan terpeleset, ya belum terpeleset sebetulnya, tapi hampir saja terpeleset. Nah, itu juga harus dilaporkan. Jadi setiap kejadian apapun itu dilaporkan. Nanti investigator akan mengidentifikasi ada data-data fakta apa gitu ya yang terjadi di sana. Jadi
melalui wawancara, ya, kemudian juga analisis lingkungannya, gitu ya, untuk mencari tahu penyebab kenapa itu bisa terjadi insidennya. Investigasi ini dilakukan oleh investigator yang berkualifikasi, ya, yang mampu melakukan penyelidikan secara mendetail, ya, dan menganalisis situasi secara menyeluruh. Ini untuk investigasi akan mengikuti pedoman tertentu, ya, yang mana biasanya fokusnya adalah pada pencegahan, ya, kemudian tidak menyalahkan, tapi lihat fakta-fakta yang ada. Kemudian harus menjaga kerahasiaan prinsipnya. Kemudian, ya, komunikasikan, laporkan hasil penyelidikannya dan sistematis prosesnya, ya. Kemudian siapa saja yang kita bisa libatkan di dalam investigasi ini, bisa dari yang merasakan, yang mengalami insiden, atau mungkin saksi mata, gitu ya, atau langsung melihat ke lingkungan, ke lapangan, dan nanti harus ada SOP yang memandu, gitu ya. Kemudian nanti pelaporannya juga harus dibuat. Setelah investigasi tadi ada analisis, ya, dari hasil penyelidikan itu kira-kira ada permasalahan apa sih sebetulnya yang bisa menyebabkan kejadian itu, gitu ya. Ada faktor-faktornya tadi apa saja, itu dijelaskan secara mendetail. Kemudian bisa diputuskan rencana perbaikannya seperti apa biar tidak terjadi insiden yang berulang, ya. Dan yang terakhir tahapannya adalah mengambil pengalaman. Jadi suatu kejadian pasti harus menjadi pengalaman yang berharga pada para pekerja, termasuk kita, gitu ya. Yang kemarin itu adalah pengalaman yang berharga, tidak untuk dilupakan, gitu ya, tapi sebagai pengalaman yang ini akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Jangan sampai malah menurunkan produktivitas para pekerja, gitu ya, tapi bagaimana ini nanti bisa diperbaiki, bisa ditingkatkan, dan tetap produktivitasnya itu meningkat. Dan di perusahaan pastinya kalau ada kejadian itu akan biasanya namanya menjadi ini, ya, menjadi kurang baik, ya. Tapi kalau nanti di sini kita mengambil pelajaran, kita bisa memperbaiki citra buruk yang kemarin terjadi di perusahaan. Ini yang insiden. Kemudian yang injury, ini biasanya sudah ada cedera yang dialami oleh tenaga kerja. Di mana untuk manajemen injury kita bisa mulai dari tindakan pencegahan, kemudian penata laksanaan dini, dan rehabilitasi. Seperti yang tadi teman-teman sampaikan bahwa nanti dilakukan tindakan segera sesuai prosedur. Nah, itu berarti ada penata laksanaan cepat, gitu ya, penata laksanaan dini. Kalau pencegahan sebelum adanya cedera, maka kita perlu melakukan edukasi tentang beberapa hal kepada para pekerja. Jadi edukasi ini sifatnya seperti promosi kesehatan, bagaimana pentingnya perilaku hidup sehat, ya, bagaimana menjaga keamanan dan keselamatan di lingkungan tempat kerja. Di mana beberapa topik mungkin yang bisa kita sampaikan termasuk pemenuhan nutrisi dan cairan, kemudian bagaimana posisi kerja yang aman dan nyaman, kemudian nanti aktivitas fisik yang sesuai, ya, jangan hanya bekerja saja, tapi pemenuhan aktivitas fisik juga diperlukan. Kemudian di tempat kerja bisa jadi nanti ada penularan penyakit, ya, atau mungkin bisa juga menimbulkan penyakit kronis. Nah, oleh karena itu penting adanya edukasi tentang pencegahan kondisi-kondisi penyakit menular maupun penyakit kronis. Bisa juga nanti edukasinya tentang topik-topik tertentu sesuai dengan karakteristik dari para pekerja. Misalnya kalau memang pekerjanya perempuan semua, maka ya perlu nih edukasi tentang kesehatan
wanita, ya. Kemudian jika memang ada kejadian injury, maka tindakan kita adalah bisa dengan P3K, kemudian kita bawa ke klinik atau nanti kita lakukan rujukan ke layanan kesehatan yang lebih memadai, ya. Nah, pada tahap ini maka yang pasti pekerjanya itu harus melaporkan atau dilaporkan temannya ya, bahwa ini ada kejadian injury. Kalau memang ada kejadian injury maka harus segera dibawa ke pelayanan gawat darurat untuk mendapatkan suatu apa namanya perawatan cepat, gitu ya. Kemudian tahap yang ketiga di manajemen injury adalah rehabilitasi. Ini jika memang tadi setelah terjadi kejadian injury, bisa jadi tadi muncul permasalahan fisik karena cedera tadi ya. Cedera fisik memunculkan permasalahan fisik yang mungkin bisa membatasi aktivitas fisiknya dan kemampuan untuk bekerjanya. Atau juga bisa juga menyebabkan masalah mental pada para pekerja. Sehingga di fase rehabilitasi ini bisa kita lakukan rehabilitasi secara fisik maupun mental. Dan penting adanya advokasi. Advokasi ini kita lakukan ke tempat kerja bahwa para pekerja itu memiliki hak untuk bisa bekerja kembali. Namun harus disesuaikan pekerjaannya sesuai dengan kondisi fisik maupun mental pekerjanya. Yang terakhir untuk manajemen gawat darurat tadi ya, kalau ada kondisi darurat apa yang utama? Oh tadi adalah menyelamatkan, gitu ya. Nah, di mana di sini sebetulnya ada eh, apa kondisi sebelum darurat ya, kondisi saat darurat dan pasca darurat. Kalau sebelum ada bencana atau kondisi gawat darurat, maka berarti kan masih kondisi yang normal gitu ya. Namun di sana kan bisa jadi ada risiko bencana atau risiko gawat darurat. Sehingga dalam kondisi normal harus ada suatu kebijakan di perusahaan. Bagaimana nanti pelayanan untuk kondisi-kondisi gawat darurat. Kemudian harus ada identifikasi kira-kira ada risiko apa saja. Di sini ada tindakan mitigasi bencana gitu ya. Semacam itulah ya. Ada mitigasi kondisi gawat darurat. Jadi di sini sudah kita identifikasi betul kira-kira memungkinkan ada risiko bencana apa, ada risiko kondisi darurat apa yang terjadi di perusahaan. Apakah misalnya sangat berisiko terjadi kebakaran ya, atau risiko ledak, atau ada risiko apalagi banjir di perusahaannya, atau mungkin risikonya longsor karena mungkin di pertambangan dan seterusnya. Jadi risiko-risiko itu harus diidentifikasi di awal. Sehingga dengan ada identifikasi yang jelas dan menyeluruh tentang risiko bahaya atau bencana atau tadi kondisi gawat darurat, maka harus ada segera perencanaan. Di sini ada perencanaan bagaimana tadi tahap-tahap yang bisa dilalui, timnya nanti siapa saja, ya, prosedurnya bagaimana, ya. Kemudian nanti membutuhkan sarana prasarana apa saja untuk persiapan kondisi gawat darurat, ya. Kemudian juga tim itu harus dilakukan pelatihan dan pembinaan serta harus ada inspeksi dan audit, ada monitoring dan evaluasinya. Meskipun tidak ada kondisi darurat, itu semua harus kita audit. Sebentar saya minum dulu ya.
Ya, mohon maaf ya. Kita lanjutkan ya. Tiba-tiba batuk-batuk. Karena 1 jam sudah di depan Zoom untuk bicara ya. Baik, jadi di kondisi normal tadi memang harus kita persiapkan betul bagaimana nanti struktur organisasinya, kemudian tim yang terlibat di dalam nanti kondisi kegawat daruratan, kemudian sarana prasarana yang dibutuhkan untuk antisipasi kondisi gawat darurat, ya. Kemudian pelatihan secara berkala dan audit juga secara berkala terhadap segala aspek untuk kondisi gawat darurat. Apakah sarana prasarana gitu ya, kemudian struktur organisasinya, timnya itu juga harus diaudit. Misalnya kalau di apa namanya di kampus ya kemungkinan ada kondisi gawat darurat apa sih di kampus ya misalnya oh kondisi gawat darurat yang memungkinkan di sana adalah bisa jadi terjadi kebakaran ya karena korsleting atau apa maka harus dipastikan tadi apa namanya siapa saja tim yang ada di sana untuk nanti antisipasi kondisi kebakaran ya kemudian membutuhkan sarana prasarana apa saja, kemudian prosedurnya kalau nanti ada kondisi kebakaran itu seperti apa, gitu ya. Kemudian tadi timnya apakah sudah dilatih atau belum. Gitu ya. Kemudian semuanya tadi harus diaudit, ya, dimonitor. Jangan sampai nanti sarana prasarananya tidak memadai. Sudah ada nih, sudah tersedia misalnya APAR, gitu ya, hidran sudah ada, tapi ternyata jangan-jangan nggak ada isinya gitu ya kan sama saja nanti ketika ada kondisi darurat kebakaran itu tidak berfungsi gitu ya sehingga tadi inspeksi dan audit terhadap persiapan itu sangat penting sekali. Kemudian ketika ada kondisi gawat darurat ini harus respon yang cepat ya tadi jangan sampai menimbulkan korban jiwa. Nah, di sini penting juga untuk memanggil bantuan, ya, apakah ke damkar, gitu ya, kemudian juga ambulans dan lain sebagainya. Itu harus cepat dilakukan saat kondisi gawat darurat. Kemudian pasca emergensi, setelah kejadian maka harus kita investigasi sama seperti yang tadi di insiden ya. Maka perlu ada investigasi, diselidiki kenapa ini terjadi. Kenapa misalnya tadi di gedung kok ada kebakaran? Sumbernya dari mana gitu. Kenapa bisa muncul kebakaran gitu ya. Dan nanti dari hasil ini akan kita laporkan. Selanjutnya tentang elemen sistem manajemen kegawat daruratan. Ini sudah ada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 dan ISO gitu ya. Kemudian ada identifikasi tadi langkah yang harus apa namanya yang ditetapkan ya untuk manajemen gawat darurat tujuannya apa. Di perencanaan awal tadi maka harus ada strategi dasar pengendaliannya yang jelas. Tadi identifikasi potensi kondisi gawat daruratnya, pelatihan dan simulasi itu penting sekali. Kemudian sarana prasarana serta sumber daya yang lain yang harus disiapkan. Untuk prosedur SOP juga harus disusun dan disosialisasikan. Jangan sampai SOP itu dikip saja tanpa diketahui oleh semua orang yang ada di sana. Nanti jangan-jangan pekerjanya nggak tahu ketika ada gawat darurat saya harus kemana, harus ngapain gitu ya. Akhirnya jadi lari-larian yang nggak jelas. Pengorganisasiannya tadi berdasarkan SOP dan harus ada garis komando. Siapa yang nanti memimpin ya dan sistem pertanggungjawabannya. Untuk Sarpras tadi sudah saya jelaskan
bahwa dipersiapkan betul dan itu siap untuk digunakan kapanpun. Ya, jangan sampai tadi tidak berfungsi. Ini pelatihan tadi penting untuk semua tim. Komunikasi baik itu antar tim maupun komunikasi dengan pihak eksternal itu harus dilakukan secara baik. Ya, apalagi tadi kalau sudah ada kondisi gawat darurat, jangan-jangan nggak tahu ini harus kontak eksternalnya kemana gitu ya. Ini harus ada prosedur bagaimana sistem komunikasinya. Audit yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian investigasi tadi setelah kejadian memang harus kita selidiki kenapa itu terjadi ya. Apakah ada permasalahan di sistemnya, sistem manajemen gawat daruratnya, jangan-jangan yang bermasalah gitu ya. Evakuasinya ini tadi kalau memang sudah dalam kondisi darurat harus ada evakuasinya. Teman-teman kalau di gedung Fikes sudah tahu kalau ada kejadian darurat evakuasinya kemana kira-kira? Titik kumpulnya di mana itu ya? Tahu tidak? Titik kumpulnya ada di mana? Belum tahu, Nars. Belum tahu ya. Kemudian kalau teman-teman biasanya kuliahnya di lantai 1 ya? Iya, Nars. Jauh di parkiran, Nars. Oh, ada yang tahu di parkiran ya titik kumpulnya ya. Ya, teman-teman juga kalau sudah di dalam gedung harus tahu nanti jalur evakuasinya itu di mana gitu. Kalau teman-teman kan di lantai 1 masih lebih mudah ya. Kalau teman-teman nanti berada di lantai yang atas-atasnya, jalur evakuasinya bagaimana itu juga harus diketahui. Jadi dimanapun teman-teman berada, mohon juga lebih aware terhadap lingkungan ya. Karena yang namanya kondisi darurat itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Sehingga kalau misalnya teman-teman jalan-jalan ke mall gitu ya, kita kan nggak tahu. Siapa tahu ketika kita ke mall ada kondisi kebakaran gitu ya. Nah, kemudian teman-teman kan harus tahu jalur evakuasinya kemana. Titik kumpulnya nanti saya harus di mana. Itu juga harus disadari oleh teman-teman dimanapun berada. Baik, mungkin ini untuk topik yang sistem manajemen K3. Apakah bisa dipahami, teman-teman? Bisa? Bisa, Oke, Nars. baik. Mau dilanjut? Mau, Nars. Sudah Iya. tidur apa belum ya, teman-teman? Jangan-jangan sudah mimpi-mimpi. Masih fokus. Tadi saya batuk-batuk terus ini. Oke, yang berikutnya, bentar. Saya buka dulu nih, cari-cari kayaknya.